Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gogor Dirjawan dengan NIM 1423047 dari TL23 dari PUK 1. Di sini saya akan mengaplikasikan bagaimana cara membuat peta kemiringan lereng dan sayatan berskala. Ini diperuntukkan untuk praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara ketiga. Nah, untuk langkah pertama, kita buka aplikasinya, yaitu AppMap. Kita tunggu saja. Udah, kita pilih yang ready templates, kemudian blank map, kita oke. Terus kita klik kanan pada layer, kita klik ke properties, kita sesuaiin titik koordinatnya yang kita pakai kemarin. Kita oke saja. Terus kita klik kanan lagi, ada layers, kita add data, masukin yang batas administrasi dan Ika 25 Kebumen ini. Terus kita close. Oke, jika sudah, kita klik kanan pada Ika ini. Terus kita open attribute table. Nah, ini kan elevation masih ada M, kita ubah dulu. Dan cara kita klik kanan. Terus kita ke field calculator, terus kita yes saja. Kita ubah ke Python, terus ini untuk type-nya kita ganti ke string. Rumusnya masukin elevation. Kemudian cari replace. Kita masukin rumusnya. Si M 2 2 udah, kita oke aja. Jika sudah hilang seperti ini, kita pergi ke table option, kita add field, kita kasih nama ketinggian. Untuk type-nya, kita ubah ke float. Nah, ini kan ketinggiannya belum ada ya untuk isinya. Pencet aja klik kanan, terus kita pergi ke config calculate, kita ubah ke VB script, ini number, terus kita hapus, pencet elevation. Oke, setelah sama seperti ini, saya kan nggak pakai ikannya itu kayak nggak ada bulat gitu loh 50, dan untuk elevasinya ini tidak ada titik dan tidak ada komanya. Maka saranku langsung aja lanjut ke step berikutnya. Kita silang aja. Terus kita pergi ke nih Arc Toolbox. Kita tunggu. Kemudian kita ke 3D Analysis. Terus kita pergi ke 3D Feature. Dan kita lanjut bikin data tin-nya. Kita 3D Analysis, terus Data Management. Kita pencet yang tin. Terus kita creatin. Kita klik 2 kali. Nah, untuk outputnya, kita tetap aja di sini. Dan koordinat sistemnya, kita ganti menyesuaikan koordinat sistem yang kita pakai. Terus untuk yang outputnya ini, kita klik yang IK. Di atas sini biarin aja di sini. Nah, untuk height file-nya, ini kebanyakan kita hapus satu aja. Nah, untuk height file-nya ini, kita ganti ke ketinggian. Terus kita oke aja. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita konversi data tin ini ke raster. Kita klik yang conversion, terus yang from tin, kita ganti yang tin to raster ini. Untuk outputnya, kita createin sama di float ya. Kita oke saja.
Nah, kemudian kita bikin slope-nya. Kita mencet yang raster surface, terus kita klik dua kali yang slope. Terus untuk input rasternya ini, kita pilih creatine. Terus yang untuk outputnya, metodenya ini, kita untuk outputnya, kita ganti ke present rise. Karena kita pakai elevasi atau persenan gitu. Terus kita oke aja, tunggu. Nah, sudah jadi, kita bikin klasifikasi gembira lereng yang sesuai dengan Van Zuidam. Kita pencet yang raster class, terus kemudian raise classify, kita klik dua kali. Untuk input rasternya, setelah itu untuk input rasternya, kita ganti yang slope grade to, value-nya tetap sama. Kita pergi ke classify. Nah, untuk kelasnya ini kita ganti ke 7, terus metodenya kita ke manual. Nah, kita ganti ininya sesuai dengan klasifikasi Van Zuidam. Kita ada 2, terus 7, 15, 30, 10, 40. Nah, ini kan untuk nilai maksimum dari ketinggiannya kurang dari 140. Jadi untuk ininya yang bawah sendiri, ini kita ganti ke 141. Klik OK. Oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke ini conversion tools. Terus kita pergi ke from raster. Kita ubah data raster ini ke polygon. Kita klik dua kali. Untuk rasternya kita pilih hari slot 3. Value-nya sama. Terus kita okein aja. Selanjutnya kita pergi ke raster reclass 3 ini. Kita klik kanan. Terus kita open attribute table. Di sini kita masukin aja table option, terus ke add field, namain call luas. Untuk type-nya kita ganti ke float, kita oke. Terus luasnya kan masih kosong nih, kita isi dengan cara kita klik kanan, kemudian calculate geometry, terus kita ganti area propertinya ke area dan unitnya ke square meter. Pastikan untuk koordinatnya ini sesuai sama dengan peta kita oke aja. Nah, jika udah seperti ini, kita mengkonversi, menghilangkan titik yang kecil pada plottingan kita. Kita zoom aja. Sebelum itu, kita unchecklist semuanya, kecuali raster reclass ini. Nah, muncul segitiga-segitiga seperti ini kan. Kita pilih segitiga yang kecil. Sebelumnya kita pencet identify. Ini kan nggak ada. Aku pencet yang customize. Aku hilangin untuk gambarnya atau drawnya ini. Nah, dia kan muncul kan. Identify. Terus kita pencet aja. Ini.
Kemudian kita copy luasnya. Kemudian kita klik kanan raster class ini, kita open attribute table, kita table option, kemudian kita pergi ke select by attribute. Nah, setelah itu kita masukin uh, rumusnya. Kita masukin rumusnya, yaitu kita scroll ke bawah, luas, terus kurang dari, sama dengan kita spasi, kita Ctrl V, kita hapus angka di belakang komanya, kita apply. Nah, jika udah seperti ini, kita ini. Terus kita ke langkah berikutnya, yaitu pergi ke Act Toolbox lagi, kemudian ke Data Management, kita lanjut ke Generalization, terus kita pergi ke Eliminate. Untuk inputnya kita ganti yang raster class. Untuk outputnya ini kita ganti ke sini aja. Eliminate. Terus kita oke aja. Kemudian kita hapus ini, eliminasi untuk polygon yang kecil ini. Kita pergi ke Act Toolbox. Kemudian kita ke Management Tools, Data Management Tools, terus kita ke Generation, kita klik Eliminate. Untuk inputnya, ini ke raster request. Outputnya kita simpan saja di ini eliminasi polygon. Kita save, kita oke aja. Nah, setelah eliminate berhasil, kita ke smooth polygon, yaitu ke Artbox lagi, kemudian ke cartography tool, terus kita ke generalization, kita pencet yang smooth polygon. Untuk input filternya, nah untuk input filternya kita ganti ke eliminasi polygon atau raster thickness ini, karena tadi kita ketik itu. Terus untuk smooth algoritmnya kita ke ranges interpolation. Oke aja. Kita tunggu sampai ada tulisan sukses. Oke, kalau udah seperti ini, kita masuk ke perwarnaan, yaitu pewarnaannya dengan cara klik kanan pada restore class ini, eliminate, terus kita ke properties, simbologi, untuk kategorisnya kita ganti ke grid code, terus kita add all value. Nah, kita ganti, kita klik 2 kali. Nah, untuk colornya yang pertama ini ke leaf green. Leaf green. Terus untuk outline colornya kita putih no color. Terus kita oke. Ulangi yang nomor 2. Ini untuk colornya nanti ke peridot green.
outline-nya no color. Oke. Untuk yang ketiga, ini warnanya solar yellow. Ya, no color. Kasih keempat, electron gold. Salah. No color, kita oke. Yang kelima ini warnanya gold dotted rose. Kita oke. Kalau udah, kita apply. Kita oke. Nah, kemudian kita akan kayak masukin si batas admin, kemudian kita klik dengan cara klik batas admin ini, kita pindah, kita centang saja, kita zoom to layar. Nah, klik kanan untuk warnanya ini, kita ganti ke warna merah. Oke. Nah, jika sudah, kita pergi ke ini, list by drawing order. Nah, untuk batas admin ini kita taruh ke layer paling atas. Bentar. Nah, sudah, kita checklist. Kemudian kita ganti warnanya. Nah, ini no color. Outline-nya kita ganti ke merah. Oke. Selanjutnya, kita pergi ke geoprocessing. Kita ke clip. Lalu untuk input feedernya, kita masukin eliminasi polygon. Untuk clip feedernya, kita pilih batas administrasi. Dan untuk outputnya, kita save dengan nama kemiringan lereng. Dan kita save aja. Setelah itu kita oke. Ini untuk warna kemiringan lereng pada batas atau perhatikan peta kita dengan cara klik kanan kemiringan lereng, kemudian ke properties, terus ke simbologi, kategoris. Nah, setelah itu kita impor. Nah, untuk layernya ini kita pilih yang eliminasi polygon. Nih, klik OK. Tidak berhasil, kita ulangin. Impor. Nah, setelah itu untuk value fieldnya kita pastikan ke grid code. Kita oke. Nah, kemudian kita apply. Kita oke. Selanjutnya kita akan bikin si sayatannya, yaitu dengan cara kita checklist kemiringan lerengnya. Kita hanya checklist yang batas admin dan thin. Ini. Sudah, kita bikin sayatan, yaitu kita unchecklist yang kemiringan lereng, kemudian raster di request ini, terus eliminasi polygon, dan thinnya kita nyalain. Jadi kita sisain creatine dan si batas adminnya.
Jika udah seperti ini, kita klik yang 3D analysis, kita klik option, dan kita bikin ini sayatan baru. Kemudian kita oke, kita new folder dulu, sayatan baru. Oke, kita klik ini, terus kita oke. Nah, setelah itu kita bikin garisnya dengan cara interpolate line. Kita bikin garis tegak lurus. Udah, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kalau kita mau lihat grafiknya, kita pencet yang profil graph. Nah, seperti ini untuk profil graphnya. Oke, jika sudah seperti ini, kita uncheck list kemeriahannya, terus kita uncheck list batas admin, dan data tinnya ini kita uncheck list. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita pencet ke insert, terus data frame. Dan kita klik kanan pada data frame, kita pergi ke properties. Nah, terus kita sesuaiin koordinat yang sama dengan peta kita pencet OK. Kita klik kanan lagi, terus kita ke add data, kita ke sayatan ini, kita masukin datanya, kita add. Oke, setelah itu kita klik kanan pada BG1 ini, terus kita open attribute table, kemudian ke table option, kita export. Nah, untuk ininya kita masukin ke sayatan ini itu dengan nama table. Untuk save as tipenya ini jangan lupa ke di base table. Kita save. Kita save. Jadi kita oke. Yes. Setelah itu kita close saja. Nah, setelah itu kita pergi ke tabel ini, kita klik kanan, terus kita ke display X dan data Y. Untuk X nya kita pilih yang M, dan Y field-nya kita ke Y. Nah, pastikan untuk koordinatnya ini sesuai pada peta kita, yaitu WGS 1984, dan kita oke aja. Nah, kemudian kita ubah tabel event ini menjadi garis, yaitu kita pencet yang Auto Box, kemudian kita pergi ke Data Management Tool, kemudian ke Features, kita point to line. Untuk inputnya, kita pergi ke yang tabel benar event ini, outputnya kita di sini, kita klik nama sayatan benar, terus kita save aja, kemudian kita oke. Nah, jika sudah, kita bikin layout, yaitu kita cek di sini dan PG ini, dan kita klik kanan pada sayatan, kita zoom to layar. Oke, setelah itu kita bikin layout, yaitu dengan cara ini, layout view, dan kita sesuaiin aja. Kita klik yang kotak ini, atasin, ini bawah, kita sesuaiin aja. Kita bisa pencet yang kemudian layering ini, dan ke zoom to layer, sesuaiin aja.
kita sesuaiin sesuai dengan yang penting rapi gitu loh. Bisa zoom to layer untuk sayatannya gede-gede gitu. Sudah, kita bisa sesuaiin skalanya. Satu banding 100 ya. Ini kita ganti 100 saja. Enter. Hilang ya. Nah, 900 gitulah kita bulatin ya. Kita harus samain semuanya. Dan kita bisa pasif untuk sayatan ini. Kita pencet yang pen. Kita taruh ini ke bawah. Ini. Setelah itu kita bentar. Nah, setelah itu kita bisa berklik ini yang sayatannya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita ke properties, kita ke grid, kemudian ke new grid. Nah, untuk ini pilih yang tengah, measure grid, dan kita next. Nah, untuk appearance kita ke label only, kita next. Dan ini next saja. Finish. Lanjut, kita pergi ke properties. Lalu pergi ke area ini. Untuk layer division text-nya, kita hapus yang top dan right-nya. Kemudian subdivision text-nya kita juga hapus yang top dan right. Kemudian kita pergi ke label. Ini sama aja, top dan right-nya dihapus. Kemudian untuk label orientation, kita sisain yang left, right-nya dihapus. Nah, lanjut untuk font-nya kita pakai Times ukurannya kita pakai 10. Lanjut kita ke additional properties. Nah, ini kita pergi ke number formatnya, kita ganti ke 0. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita ganti teksnya ini ke TNR. Font ini top 10. Lanjut kita oke. Terus kita apply. Oke. Oke. Nah, jika sekiranya seperti ini, kita bisa sesuaiin lah ininya yang rapi gitu. Kurang lebih seperti ini lah. Sudah, kita bisa sesuaiin untuk sayatannya ini nolnya biar ke bawah, yaitu dengan cara pencet pen ini kita tarik aja. Nah,
Jika sudah, kita oke, setelah ini sudah sesuai, kita bisa ubah warna sayatan menjadi hitam. Itu dengan cara kita mencet ini. Kemudian ke sayatan ini kita klik kanan. Enggak, langsung aja untuk warna ini. Ganti ke warna hitam. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukin untuk keterangan sayatannya. Itu kita pencet yang ini dulu, customize, toolbar, terus ke draw. Nah, jika sudah, kita pencet teks, masukin aja di sini. Kita klik 2 kali, ganti ke A. Kemudian kita klik kanan, kita ke properties. Nah, ini untuk kita change simbol, kita ganti ke TNR. Size 10, terus kita boleh aja. Oke, apply, oke. Sekiranya kelihatan kan di sini. Dan kita Ctrl C aja, dan Ctrl V. Selanjutnya kita bikin keterangan yang di kanan. Kita ganti, jangan lupa, bisa menjadi B. Terus sayatan B, terus kita apply. Oke. Lanjut, kita Ctrl C lagi. Kita bikin keterangan di sini. Nah, mana dia? Masih di sini. Tarik aja. Ini kita ubah keterangannya menjadi A. Ctrl C. Ini jadi B. Ya, kita Ctrl C lagi, kita bikin keterangan oh ya, kita bikin judul di bawahnya. Itu namanya penampang sayatan A B skala 1:500. Nah, kalau udah kita oke, kita sesuaiin di tengah. Oke, oke, untuk kita ini cek ke penampang sayatannya ya. Ini kan untuk interval yang X, yang bawah ini panjang gitu loh, kayak 0 ke 4000 gitu. Kita jadiin ke 2000. Kita caranya yaitu pencet ini yang bawah, terus kita klik kanan ke properties, kita ke grid, terus ke properties lagi, lanjut ke interval. Nah, untuk interval yang X-nya ini kita ubah ke 2000, coba 100 juga bisa sih. Terus C, B, terus kita oke, apply. Nah, ini kan udah pas tuh, ini 100, 1000 keterima 1000, 2000, 2000 kayak gitu kan. Nah, jika sudah, kita bisa save untuk hasil pengerjaannya ini, yaitu seperti biasa, kita klik file, terus save as, kemudian masukin ke folder yang Anda inginkan. Kemudian kita ketik save. Nah, apabila mau save
lewat PDF, kita bisa copy lagi, terus ke export map. Nah, dan kita save ke folder yang kita inginkan, kemana gitu. Untuk save as type-nya kita ganti ke PDF, kemudian save. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan pekerjaan praktikum acara ketiga SIL ini, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.